Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tim asesor. Di sini telah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Dr. Haji Muhammad Dimyati MM, dan juga telah hadir juga di tengah kita Bapak Muhammad Nur Ain MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Laboratorium Jakarta Bapak Yusmanto SS, serta rekan Bapak Ibu Guru yang hadir di tengah-tengah bingkai acara penilaian kinerja Kepala Sekolah SMP Laboratorium Jakarta tahun pelajaran 2024-2025. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, untuk acara pada hari ini Selasa 17 Desember 2024, penilaian kinerja Kepala Sekolah SMP Laboratorium Jakarta, izinkan saya membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne April Asmara dan Mars Laboratorium. Kemudian selanjutnya ada pemaparan dan juga pengarahan dari tim asesor. Kemudian akan ditutup dengan doa. Marilah bersama-sama Bapak Ibu kita sama-sama membaca basmalah. Semoga hari ini mengawali hari ini dengan penuh keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Marullah Isnagi MM. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya La yastawi ashab
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Marullah SAGMM atas bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga semakin membawa keberkahan di pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, marilah Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Abdesma dan Mas Laboratorium yang akan dipimpin oleh Ibu Evi Hidayati. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami sucikan pandangan, kami sucikan pikiran, perkataan dan perbuatan menambahkan ridhomu. Dalam waktu
dan bimbingan ilahi, kami gali potensi. Tumbuhkan jiwa raga sehat dan kuat, kembangkan daya cipta, bina kepedulian, tanamkan rasa syukur, song-song masa depan, jayalah sepanjang masa perguruan kami, jayalah dan sentosalah Laboratorium Jakarta, jayalah dan sentosalah Laboratorium Jakarta. Terima kasih hadirin dipersilakan. Selanjutnya kita melangkah ke acara pemaparan yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Laboratorium Jakarta. Kepada Bapak Ismanto SS kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, sadaqallahu alazim. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dr. Haji Muhammad Dimyati MM, guru saya, guru kita semua, Bapak Muhammad Nur Ain MPD, sama-sama kita hormati, kita muliakan. Dan tentu wakil kaya, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dewan-dewan yang terhormat. Alhamdulillah atas izin Allah kita masih sehat, diberikan kekuatan iman dan Islam, pada khusus yang teristimewa pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di kegiatan BKKS 2024-2025. Adapun saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua dewan guru yang sudah membantu kepala sekolah dalam rangka persiapan dari awal mulai awal sampai hari ini, pemberkasan dan sebagainya sudah rapi kita siapkan dan hari ini kita pelaksanaan BKKS. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dewan guru. Aplaus buat Bapak Ibu dewan guru semua. Terima kasih ya. Karena untuk kepala sekolah akan bisa bekerja tanpa kerja sama dari semua tim, semua Bapak Ibu dewan guru. Jadi kepala sekolah itu bisa jadi konseptor, tapi tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus dibantu oleh Bapak Ibu dewan guru. Jadi kesadaran Bapak Ibu dewan guru ini penting sekali dalam rangka untuk menjalankan program dari kepala sekolah. Dan tentu kami berharap bekerja sama kita, kekompakan kita untuk menjalankan tugas dan fungsi kita di sekolah ini akan makin baik. Izin Bapak, Pak Haji, Pak Muhammad Rahim, ini profil saya Pak. Saya dilahirkan dari, nama saya Yusmanto. Saya lulus dari UNS Pak, sebagai Surakarta, sastra Inggris. Saya lahir di Prabu Boleh, Pak tahu Pak, baik, jauh Sumatera Selatan. Prabu Boleh, ya, mau kita dalam. Lembang. Prabu Boleh ke Lembang masih 2 jam Pak Haji, masih 2 jam Pak. Jadi saya lahir 31 Agustus 1979, tinggal di Depok Pak. Jadi perjalanan cukup jauh dari Depok kemarin 2 jam naik kereta. Saya nikmati perjalanan ini karena memang menarik untuk saya. Saya di Depok udah banyak mengisi beberapa tempat Pak. Pengalaman kerja saya berawal karir sejak kuliah, saya sudah aktif mengajar di staf pengajar Gama Eksakta Yogyakarta sebagai tenor Pak. Biasa kalau kita kuliah ini dari luar Pak ya. Jadi belajar prihatin, belajar untuk nyari-nyari untuk kebutuhan kita bayar kuliah, kita terpaksa harus bantu orang tua dan mereka bantu ibu, bantu bapak. Jadi biar nggak terlalu berat biaya kuliah, saya mengajar sambil kuliah di Gama Eksakta Yogyakarta. Kemudian saya naik tingkat menjadi direktur marketing di level yang lain, itu direktur marketing Gama Jogja. Nah, karir di pendidikan formal, guru bahasa Inggris di SMK Perjuangan Peradaban Depok, dan dihadiahi, dipercaya sama yayasan
menjabat sebagai kepala sekolah SMP Perjuangan dan Informatika Terpadu Depok, masih dalam satu yayasan. Dan guru bahasa Inggris SMP Prestasi Global Depok. Kemudian kepala sekolah SMP Perjuangan dan Informatika Terpadu Depok. Dan saya pernah juga bertugas Board of Directors Sekolah Fatona yang ada di Sumatera, juga di Depok. Kemudian saya sampai hari ini Pak Haji, Pak Muhammad Raid adalah pemilik dan direktur utama Bimbel Sumat Jogja, berada di Depok Pak Haji. Jadi cabangnya saya buat di Depok dan di Jogja. Tapi yang di Jogja masih berjalan, yang di Depok sementara saya tutup karena memang saya sibuk di sekolah. Jadi biar fokusnya pendidikan dulu. Jadi yang di Jogja biar saya serahkan kepada manajer yang di sana. Karir, saya sebagai dai seperti Pak Haji Didiati sama motivator dan trainer BNSPRI. Jadilah PPKS sebelumnya 87,5 karena saya baru awal Pak Haji. Pandur, saya baru setahun Pak Haji. Berapa? Setahun. Jadi izin Pak Haji kalau nanti ada yang kurang-kurang. Dan izin Pak Haji Nur, izin bahwa kami pada posisi transisi Pak Haji dari manajemen sebelumnya ke manajemen yang baru. Di posisi saya masuk itu ada peralihan Pak Haji. Jadi secara peraturan, secara kebijakan tentunya masih banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan saya sebagai kepala sekolah tentunya harus menyesuaikan diri, adaptasi kembali dengan manajemen yang baru ini. Alhamdulillah manajemen kita langsung dikelola oleh yayasan Pak Haji. Jadi bukan konsultan lagi yang mengelola, jadi langsung yayasan sendiri. Jadi saya harus belajar lagi seperti apa bentuk dari yayasan kita, mulai dari aturan dan kebijakan yang lama gitu Pak Haji. Jadi kita harus menyesuaikan dan kepala sekolah dan teman-teman guru di sini kita bekerja sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yayasan saat ini. Berikutnya. Nah, Pak Haji, program sekolah sudah saya buatkan, dalam rencana kerja sekolah juga sudah saya buatkan. Tentu program ini buat teman-teman guru perlu dipelajari juga bahwa program ini dirancang sebagai pedoman kerja dalam mengembangkan sekolah, juga sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah. Penting ini diprogramkan sebagai acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumber daya pendidikan yang perlu dibutuhkan untuk pengembangan. Tentu program sekolah dirancang dari hasil diskusi dengan yayasan. Next. Nah, saya sudah buatkan struktur Pak Haji. Memang struktur ini nggak bisa kita buat sendiri karena memang harus berembuk musyawarah dengan yayasan karena melibatkan yayasan untuk pengembangan kurikulum kita. Next. Nah, ini Pak Haji, pengembangan PPK ini sudah saya lakukan di bulan September Oktober kemarin dengan program supervisi. Ada datanya tadi, ada semua berkas-berkasnya, jadwal supervisi lengkap, instrumen juga lengkap, hasil supervisi juga tahun ini juga sudah kita selenggarakan di bulan kemarin. Alhamdulillah cukup baik, lumayan. Beberapa guru ada juga yang senior sudah oke, sesuai dengan standar yang kita inginkan. Namun ada beberapa yang butuh PR untuk dibimbing dan sebagainya. Berikutnya, nah ini Pak Haji suasana supervisi Pak Nur. Jadi kita sudah melakukan supervisi dengan instrumen 4 itu. Jadi kita instrumen pelaksanaan pembelajaran, instrumen administrasi pembelajaran, telaah modul ajar, telaah ATP. Next. Nah ini Pak Haji, ini pelatihan dan motivasi guru. Karena saya motivator Pak Haji, jadi trainer juga, jadi saya manfaatkan untuk mengembangkan guru-guru kita di sini semampu saya. Karena memang keterbatasan waktu dan sebagainya, jadi kita lakukan rapat guru sekaligus motivasi pelatihan dan sebagainya. Next. Nah ini Pak Haji, dalam rangka juga memberikan program pencerahan kepada warga sekolah, kita ada program bulanan Pak Haji. Jadi saya memprogramkan program istighosah setiap Jumat pagi minimal sebulan sekali. Kita mendoakan Profesor almarhum Dr. Agus Siti Budi yang telah meninggalkan kita, mendidik sekolah kita. Nah kita di momentum inilah kita kirim doa kepada almarhum sehingga kita nggak lupa sejarah bahwa mendidik adalah Profesor Dr. Agus Siti Budi. Next. Nah ini Pak Haji, dalam rangka program disiplin dan administrasi guru, maka saya memberikan pengarahan dan bimbingan administrasi guru tepat waktu, nggak boleh terlambat, harus ada RPP dan sebagainya. Maka guru masuk kelas harus pegang RPP, harus punya plan, lesson plan bagaimana dia mengajar di hari itu,
harus sudah dikumpulkan tepat waktu. Next. Nah ini Pak Haji, ini keren Pak Haji. Saya sudah melakukan beberapa program kolaborasi, pertama dengan SD-SD yang sekilas sekitar kita untuk program PPDB. Juga kami sudah bekerja sama dengan Bank DKI dalam rangka Ayu Menabu. Next. Juga kami sudah bekerja sama dengan komite sekolah pada acara peringatan Hari Guru Nasional. Juga kolaborasi ini tidak hanya sampai situ Pak Haji, tapi kita berkolaborasi dengan unit-unit usaha yang datang ke sekolah kita, ingin bekerja sama, kita welcome, kita sambut begitu Pak Haji, sepanjang dia memang produktif, bisa memberikan bekal ke anak-anak. Kemarin prestasi tentang anti kekerasan kita sambut dari kampus mana Pak? Kampusnya Indra Prasta, Unindra Indra Prasta datang kemari untuk memberikan kegiatan anti kekerasan. Next, kita lihat. Nah nih Pak Haji, ini kita selama beberapa bulan ini Pak Haji, alhamdulillah selama saya jadi prasekolah di sini pernah berebut di tahun ini belum lama nih Pak Haji, program prestasi dan penghargaan juara harapan 3 lomba tari tingkat se-Jakarta Timur. Next. Nah, ini Pak Haji, program digitalisasi kami sudah mainkan Pak Haji. Jadi ujian kami tidak berbasis kertas, jadi berbasis online Pak Haji. Jadi termasuk dengan PPDB juga kita sudah buat buklet. Ini Pak Haji, seperti ini Pak Haji. Bandut, ini buklet kami ini sudah kami ciptakan seperti ini, sudah foto print out. Ada juga yang digital Pak, jadi promosi udah lebih mudah. Tinggal share ke wali murid tinggal buka buklet. Ini buklet. Jadi digitalnya sudah kita mainkan Pak Haji. Jadi PPDB pakai digital, pembelajaran pakai digital, ujian juga pakai digital, jadi online. Itu Pak Nur. Itunya, ini Pak Nur. Kita juga belajar coding Pak Nur. Jadi sekilas mempelajari coding, bagaimana anak-anak diajari dasar-dasar, kemudian bagaimana belajar tentang bahasa program. Inilah anak-anak kita suasana belajar codingnya begini Pak Haji. Next, nah ini suasana belajar Pak Haji. Ruang kelas kami didesain untuk tidak cukup, nggak boleh banyak murid Pak Haji, sekelasnya paling 25 orang karena harus kualitas Pak Haji ya, harus kualitas, jadi jangan sampai banyak siswa jadi khawatir nggak banyak yang paham. Next. Nah ini Pak Haji, kami juga punya program pengembangan literasi Pak Haji, jadi anak-anak kami bawa ke taman, kami bawa ke satu tempat, mereka bisa mengembangkan literasinya, tidak hanya di ruang kelas Pak Haji. Selama ini kan kita berpikir literasi itu turun di ruang kelas, merangkum buku gitu Pak Haji. Saya bawa Pak keluar, saya bawa ke taman, saya bawa ke bawah, lihat mobil, lihat motor, di halaman sekolah saja mereka bisa berimajinasi Pak Haji. Jadi ya anak-anak harus bisa berimajinasi. Kamu lihat apa di lapangan ini? Mobil, motor, ada apa dengan mobil dan motor? Bisa kamu kembangkan apa? Bisa berimajinasi apa? Sebagai pencipta desain mobil atau sebagai bos mobil, penjual, kamu seakan-akan sebagai sales mobil bisa mempromosikan, atau kamu sebagai pencipta desain mobil, atau kamu apa? Silakan kamu berimajinasi. Jadi begitu Pak Haji. Karena menurut saya literasi itu bukan sekedar merangkum, sudah sederhana itu literasi itu. Jadi harus literasi ya, literasi seni budaya, literasi ekonomi, literasi teknologi, literasi politik bila perlu. Next. Nah ini Pak Haji, kami kemarin belum lama nih Pak Haji ngajak anak-anak nonton bareng keluar sebagai bentuk literasi seni dan budaya. Kebetulan judul filmnya juga sama tadi seperti yang Pak Haji tidak disampaikan, sentuhan tentang ibu. Karena kami mengajak itu nggak sembarang film juga bagi tonton Pak Haji ya. Tentu yang bermuatan penting gitu ya. Apalagi tematiknya tentang ibu, ini sih menarik sekali nih. Dan ini anak-anak langsung berinteraksi sosial Pak Haji. Ada IPS-nya masuk, pelajaran literasi bahasanya masuk, kemudian ilmu sosial, ilmu akhlaknya, karakternya masuk. Jadi saya ajak keluar ini nonton bareng ini dengan harapan anak-anak bisa mendalami film tersebut dan bisa membawa efek baik kepada anak-anak kita untuk mencintai ibunya lebih baik. Nah, judulnya apa Pak Evi? Apabila itu yang penting viral Pak Evi. Christine Hakim itu. Sedih sudah. Anak-anak baru nonton tuh ini semua aja. Jadi bila itu bila esok ibu tiada itu Pak Haji. Jadi itu anak-anak diajak ke bioskop, kita nobar Haji,
kita kembangkan literasi kita, tidak hanya seperti di sekolah, tapi di luar anak bisa berliterasi, Pak Haji. Nah ini Pak Haji, kami juga punya paket program kewirausahaan, Pak Haji. Beberapa tahun ini kita memang kekuatan kita ada di program ini, Pak Haji. Pertama, kita kembangkan anak beternak ikan lele. Jadi mulai pembibitan Pak Haji sampai dengan panen. Ini kalau Pak Haji bisa lihat, itu lagi panen anak-anak dapat lele ya. Tadi kecil-kecil Pak Haji, sekarang sudah besar, dan itu didistribusikan ke anak-anak, anak dia yang nanam, dia yang panen. Nah, kalau banyak Pak Haji bisa dijual. Jadi artinya secara kewirausahaan ini membantu anak edukasi ke anak-anak. Juga selain beternak kita ada berkebun Pak Haji, di atas Pak Haji. Betul di atas itu kita manfaatkan untuk berkebun. Jadi ada lahan-lahan kita bagi TK, SD, SMP, dan SMA, bagi-bagi lahan. Jadi ada untuk lahan SD, lahan SMP, lahan SMA. Jadi ngajak berkebun apa? Mungkin Pak Haji bertanya Pak Nur, ini program berkebunnya apa? Namanya ayam, kangkung, gitu Pak Haji. Nah itu nanti dibagi ke anak-anak juga. Tapi kalau banyak panennya dijual juga buat anak-anak juga. Nah ini Pak Haji, kami juga Pak Haji. Ternyata sekolah kami ini nggak ngerti saya Pak Haji. Ternyata data anak muslim kami banyak Pak Haji. Jadi dari SD tadi saya pasangnya 10 orang. SMP kami 6 orang. SMK Pak Muhammad tadi kasih informasi 6 orang Pak Haji. Tapi dari Pak Haji Nabi menyampaikan Pak Yus jangan banyak. Soalnya kalau banyak kenapa juga. Tapi masyarakat udah terlanjur tahu kalau kita ini memang mampu melayani inklusi. Nah ini Pak Haji, salah satunya ini si Islam. Islam ini asalnya ini anak kelas 9. Pak Haji memang Pak Haji secara akademis dia lambat, tapi itu hafalannya Pak Haji, hafalan ngajinya mantap sekali. Jadi anak itu ada kelemahan, ada kelebihan. Anak-anak yang inklusi ini jangan kita anggap dia nggak punya kelebihan, dia punya kelebihan. Jadi antaranya dia bisa menghafal cepat ya, dibanding dengan yang normal. Itu hebatnya dari kerennya anak-anak inklusi. Makanya kami senang Pak Haji, terkenal kita. Nah ini saya juga punya program namanya English Day Pak Haji. Karena program rencana saya Pak Haji sekolah ini mau ada keunggulan tambahan, yaitu bilingual Pak Haji. 2 bahasa Inggris dan anak. Tapi untuk mencapai ke sana biar nggak terlalu kaget nanti orang baru Pak Haji. Jadi saya pengen sekolah ini yayasan juga merespon apa yang saya inginkan. Kalau pengen bagus sekolah kita, ayo kita bilingual. Tapi saya mulai dari awal dulu Pak Haji dengan program English Day. Yuk kita putar bisa diklik. Bisa diklik bawahnya. Diklik bawahnya. Di bawah itu video. Nah coba. Ada di bawahnya. Nah itu industri Pak Haji. Setiap hari Jumat Pak Haji. Ya Jumat guru-guru saya minta komunikasi, bisa nggak bisa, pokoknya berkembang terus. Jadi biar ada bukti-bukti visinya biar jelas. Nah ini Pak Haji, kami juga ada program bakti sosial Pak Haji. Jadi di sekolah kami setiap tahunnya ada program menabung beras Pak Haji. Jumat nabung anak sampai ya Pak. Nanti Pak Haji kumpulin Pak Haji, lama-lama juga banyak beras. Nah nanti kita kumpulin pada saat waktunya tepat kita bagikan keluarga sekitar yang nggak mampu. Itu Pak Haji. Jadi kita ada program bakti sosialnya. Jadi di sekitar ini Pak Haji banyak yang masyarakat yang jadi makanya kita butuh perhatian pada next. Nah di Pak Haji sebagai bentuk komunikasi tentu kami membuka ruang komunikasi sama komite, orang tua, wali murid itu setiap satu semester minimal sekali bagi raport. Ini di awal-awal Pak pemilihan itu komite. Next. Nah ini Pak Haji, kami juga melakukan program evaluasi, konsolidasi, koordinasi bulanan yang dilakukan hari Jumat sore setelah Jumatan, anak-anak dipulangkan jam 2. Nah itu kita lakukan rapat rutin.
karena untuk memonitor sejauh mana program-program sekolah dapat dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Next. Nah, ini Pak Haji, dalam rangka untuk kan kita Pak Haji, saya selaku Kepsek nggak bisa tahu bagaimana keberhasilan program saya. Oleh karena itu saya tidak terbuka untuk menerima, nggak tertutup untuk menerima kritik dan saran. Maka saya sediakan Pak Haji untuk ruang komunikasi, ruang evaluasi diri kami sebagai pengelola sekolah di SMP. Saya membuat kotak Pak Haji, di ruangan saya kotak kritik dan saran. Ternyata banyak juga Pak Haji, anak-anak itu ingin menyampaikan unek-uneknya melalui kertas dan sebagainya. Walaupun Pak Haji, kami punya kuesioner yang sifatnya digital, jadi anak isi form Google Form yang kami sudah bagikan. Untuk sifatnya pelayanan butuh kualitas sekolah sama yayasan di-share bagi lewat handphone. Jadi dia tinggal klik aja biar beberapa item opsi pertanyaan, nanti mereka jawab. Bagaimana tentang mutu pelayanan sekolah itu ada sendiri. Tapi Pak Haji, kadang-kadang kan anak-anak pengen juga ada jalur-jalur yang seperti ini. Dia tuliskan sederhana, tapi kalau kita perhatikan itu bisa menjadi sesuatu buat mereka Pak Haji. Mari saya buka Pak Haji beberapa hari lalu Pak Haji, ternyata anak minta sparring futsal, namanya anak Pak Haji ya. Kemudian minta lagi tambahan AC, minta lagi tambahan apa. Saya buka itu beberapa kali. Ternyata minta tambahan AC. Oh, saya baru ngerti bahwa minta tambahan AC. Dari situ Pak Haji. Berarti ini penting sekali. Berarti artinya saya sebagai pemimpin juga nggak boleh merasa nggak benar gitu Pak Haji. Jadi harus ada juga ruang-ruang kita untuk menerima kritik dan saran sebagai bentuk pembelajaran kita bahwa kita butuh kritik dan saran dari warga sekolah. Begitu Pak Haji, Pak Nur. Nah, jadi bicara ini selesai nih. Ini Pak Haji singkat program kami Pak Haji. Tentu program ini saya sesuaikan Pak Haji dengan sumber daya dan kemampuan yayasan, karena nggak bisa kita paksakan harus mau seperti maunya kita gitu. Dan Pak Haji realistis, nggak dibuat-buat. Jadi kami bekerja sesuai dengan apa yang kami bisa lakukan, apa adanya Pak Haji, dari reka-reka. Pak Haji bisa lihat apa yang kami kerjakan. Jadi ini kata Pak Haji Tim Haji itu kalau buat program Pak Haji yang realistis, saya ingat betul itu kata-kata itu. Yang real, saya siapkan program yang real yang bisa saya kembangkan apa. Masuk yang program yang saya ajukan Pak Yayasan di lingkungan itu saya ajukan. Termasuk ini Pak Haji, betul aja Pak Haji. Sekolah berbasis riset dan teknologi. Itu cara mau kita ajukan ke yayasan, minta dukungan sehingga nanti ke depan itu ada pengembangan Pak program. Gitu. Saya minta didukung dari yayasan. Pertama bilingual, yang kedua sekolah berbasis riset dan teknologi. Jadi anak-anak Pak Haji, saya berharap anak-anak bisa tampil terbiasa membuat karya tulis, minimal laporan-laporan sehingga masuk di pembelajaran itu metodologi penelitian. Kemudian nanti anak-anak bisa membuat karya tulis, buat laporan, dan Pak Haji mempresentasikan di depan kelas ujung-ujungnya. Jadi anak kita sudah kita siapkan, dia belum kuliah tapi udah ngerti buat karya tulis, ngerti buat laporan, bagaimana cara buat laporan dari hasil penelitian, hasil riset. Nah, kemudian nanti mereka harus Pak Haji mempresentasikan di depan kelas. Itu yang next-nya. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami, dan kalau kurang-kurangnya saya mohon maaf. Minta dibimbing ya Pak, minta dibimbing dan minta diarahkan seperti apa nanti. Kan tentu Pak Haji sudah tahu, karena menteri baru, saya juga perlu tahu apakah kurikulumnya ada perubahan atau bagaimana. Itu yang ingin saya tanyakan ke Pak Haji. Apa kurikulum masih kurikulum merdeka? Tapi yang saya dengar ada full itu Pak Haji ya, sama deep learning itu bagaimana tuh Pak Haji? Cara kita menjelaskan ke Bapak Ibu guru, deep learning itu saya tahunya belum ada itu Pak Haji, sosialisasi secara gencar dari dinas. Deep learning seperti apa, mindful, meaningful Pak Haji ya, gitu ya. Seperti itu belum jelas saya. Pernah hadir di acara seminar yang diadakan dinas, namun masih nunggu dulu Pak Yus, belum ada perubahan apa-apa. Itu Pak Haji yang membimbingkan Pak Haji seperti apa kami menyikapi ada menteri baru, tentunya ada perubahan kebijakan tentunya. Kami bagaimana Pak Haji, yang jelas nanti staf saya Pak Bu Fiu akan menjelaskan seperti apa profil sekolah kita. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Bapak Yusmanto. Mungkin berhenti sejenak karena sedang azan berkumandang. Melangkah ke selanjutnya, langsung pemaparan oleh tim asesor yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Murai MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umur dunya wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Yusmanto selaku Kepala SMP Laboratorium Jakarta, Bapak Ibu tim manajerial, juga Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya untuk, kalau istilahnya memaparkan, kan saya tidak mungkin memaparkan karena hanya feedback mungkin ya. Terima kasih Pak Yus, ini sudah cukup mewakili ya, apa yang dicapai dan akan dicapai oleh SMP Laboratorium. Mungkin saya akan bertanya, kira-kira ada berapa rombel di sini? 3 rombel, 7, 8, 9. Jumlah siswanya? Totalnya? Totalnya 33. Harapannya mau kemana dari siswa ini? Mau nambah apa tetap? Nambah. Idealnya berapa di laboratorium itu siswanya per kelas? 25. 25 kali, rencananya berapa rombel? 12. Berarti 6 kali 25 150 ya. Dia harus Bapak harus bermimpi. Tulis 250 ya. Visualisasikan. Itu dia ya. Nah, kalau melihat apa tadi kurikulum khasnya, ada agama ya. Tahfiznya ada target apa di tahfiz? Targetnya apa tahfiznya? Apakah lulusan sini hafiz 1 juz, 2 juz, dan seterusnya? Juz 30. Itu harus menjadi apa istilahnya daya tarik. Dan kalau bisa, itu bisa dijadikan sebagai salah satu modal anak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Iya, misalkan kan hafiz 1 juz atau juz 30. Apa buktinya? Maka perlu menggandeng lembaga yang kira-kira sertifikatnya bisa diakui. Aku gitu loh. Kalau misalkan di sini saja keluarkan, kira-kira laku tidak? Menjual tidak? Kalau tidak menjual, monggo harus cari lembaga yang mana konsultasi dengan dinas, bagaimana supaya sertifikat tahfiznya ini bisa untuk jalur non akademik. Kita pernah ngadain wisuda tahfiz, terus bikin sertifikatnya dari sekolah juga. Kan kita karena baru yang zamannya Pak Irfan itu baru wisuda tahfiz pertama muncul sertifikat itu udah ada di kelas 8, kemudian dia mau naik kelas 9 mau naik ke jenjang selanjutnya. Saya upload di Sidaniran, disetujui sama dinas. Itu saya maksudnya sampai anak sudah punya harapan, orang tua punya mimpi, tahunya tidak disetujui. Ya, ya ini khawatir Pak ya, khawatir saja. Tentang karakter
Karakter apa yang akan dikembangkan di sini? Karena keberhasilan seseorang itu kan lebih banyak dipengaruhi soft skill, karakternya. IQ-nya hanya 20%, soft skill-nya, karakternya justru yang 80%. Karakter apa di sini yang biasakan? Itu harus tergambar dalam kegiatan. Ya. Di P5 kan sudah ada sebenarnya. Hanya perlu ditebalkan. Kadang kan ibaratnya masih ada remang-remang nih anak, ada potensi jujur, tebalkan kejujuran. Ada potensi tanggung jawab, tebalkan tanggung jawab. Itu. Kemudian powernya presentasi depan kelas. Ini yang saya highlight aja ya. Apakah hanya ini untuk powernya? Mungkin ada yang lain. Karena kan tidak semua anak mampu berbicara di depan. Apakah itu harus dipaksa untuk mampu? Mungkin untuk powernya tidak mesti mampu nih, atau dalam bentuk lain, membuat misalkan cerita, ya kan, tentang yang dia ada idenya. Kan tidak semua orang yang mampu bicara belum tentu mampu menulis. Orang mampu menulis belum tentu mampu bicara. Jadi itu harus mewakili. Jangan sampai karena ada tuntutan, karena kutip harus bisa di depan, nanti anak malah jadi berubah. Itu yang perlu nanti disikapi ya. Apakah harus seperti itu? Ya. Inovasi jelas bahwa dalam filsafatnya Ki Hajar Dewantara bahwa manusia itu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kodrat alam ya anak itu sendiri mainlah apa itu dan kodrat alam. Siklusnya seperti itu. Ya. Dan kodrat zamannya mungkin zamannya Pak Yus saya beda dengan sekarang. Atau yang sekarang teman-teman ini yang generasi Gen Z ya, Gen Z itu tuh beda. Nanti ada Gen Alpha lebih beda kan? Berarti itu namanya zaman. Nah ini yang perlu kita sikapi. Ya, HP di sini bagaimana Pak Gubernur? Kumpulkan. Kapan dia gunakan? Pulang. Mau belajar sifatnya digital. Oke, ya. Nah, itu juga harus disikapi karena mau tidak mau saat ini hidup kita ini kan, jadi hidup kita ini kan banyak bergantung kepada gadget, ya. Apalagi yang gadget. Kalau ketinggalan HP balik kanan itu ada separuh hidupnya yang tertinggal Pak. Iya tidur. Kalau yang bersuami itu istri keduanya gadgetnya. Kalau yang sudah istri itu bersuami, suami yang keduanya gadget. Beristri, istri keduanya gadget. Tengok istrinya ada, gadgetnya nggak ada, cariin. Ya. Tapi gadgetnya ada, isinya nggak ada, oh biar aja. Itu yang terlihat saat ini. Leadership empowerment. Tadi saya lihat di sini ada, di inovasi. Pertanyaan saya Pak, apakah karya-karya anak ini disimpan secara digital? Digital untuk fotonya atau bagaimana? Iya fotonya. Fotonya ada, ini ada di sosmed kami simpan. Diberikan penanda nggak itu karya siapa? Bersama sih, jadi itu kita tempatkan masing-masing, misalnya untuk ekoprint itu ekoprint semua. Ya katakanlah ekoprint kelompok si N terdiri sekian kelompok. Ada nggak penanda bahwa ini miliknya si kelompok ini? Tidak. Mulai besok kasih. Penanda apa? Pakai barcode saja. Yang isinya informasi siapa buat kapan. Begitu nanti ke depannya nih anak
10 tahun lagi melihat di media sosial laboratorium, ini punya gue loh, ayo bohong, iya, nggak percaya, ada barcode-nya. Oh iya benar. Jadi setiap karya anak itu sebelum didokumentasikan kasih barcode yang berisi data-data kan. Sehingga satu, tidak mungkin ada plagiat, tidak ada pengakuan, ya. Iya, ya kan? Ini karya saya. Nggak bisa dirubah karena sudah itu kan. Ada hakimnya, boleh jadikan hakim karya. Jadi bukan hanya dalam bentuk PC yang lama-lama akan memudar, hilang. Nah, seperti itu selesai proyek kasih. Untuk kedepannya bisa mungkin digali lagi di siapa yang punya. Siapa tahu? Termasuk guru kalau dia berinovasi membuat sesuatu robot atau kasar. Iya dong. Iya, kayak sekarang tanda tangan orang-orang dinas sudah pakai kok. Kenapa? Nggak bisa ditiru. Iya kan? Katanya digital. Iya kan? Bukan hanya ulangan saja yang digital, karya-karya. Pemanfaatan ruang terbuka dalam pembelajaran. Saya lihat anak tangganya bersih, bisa kan di anak tangga ditulis apa? Tempel, rumus matematika, kata-kata bijak. Jadi sambil anak naik ke lantai 3, itu ada pembelajaran bijak. Asmaul husnanya tempel sepanjang koridor, sehingga sambil jalan daripada anak ngobrol baca asmaul husna. Ya. Kata orang pada alam takambang menjadi ilmu, yaitu alam terkembang menjadi ilmu. Termasuk tumbuhan proyek apa itu kasih barcode aja. Oh ini lele, ini tanam sekian. Tambahin lagi Pak, bikin eco engine, ya, manfaatnya banyak. Udah coba? Coba tahun besok, saya nantikan lihat. Eco engine itu sampah-sampah buah, misalkan anak makan sehat, bawa apel dikupas, apelnya kulitnya kumpulkan, nanti bikin anak makan pisang, daun ini yang kulit pisangnya kumpulkan bisa jadi. Dan itu manfaatnya luar biasa. Buat di rumah bisa, buat terapi bisa. Boleh nanti literasi. Jadi literasinya udah luar biasa bagus, tapi Bapak udah inovasi. Ini memang literasi tidak melulu baca. Ada literasi budaya tadi dibawa ke Indonesia. Tambah lagi Pak, literasi finansial. Itu yang sekarang kita rumusnya. Rumusnya udah ada di sini. Market day. Ketika market day, silakan. Jadi saat market day, kan digabung nih, SD, SMP, TK. Di pintu gerbang sudah ada money changer, menukar dengan mata uang laboratorium. Itu udah mulai kan anak. Itu kehidupan nyata kan. Kalau kita ke negara lain kan harus ada tukar duit. Iya kan? Literasi finansial. Terus ada tukar, ya kan? Bagaimana dia belanja, modalin semua stam yang ada oleh yayasan, munculkan situ bagi hasil. Untungnya berapa per berapa. Finansial muncul. Di kehidupan nyata kan ada, bukan fiktif. Maka kalau selama ini misalnya ini haram karena unsur riba, di sini dihilangkan dengan apa? Bagi hasil. 70 yang jualan, 30 si pemodal. Jadi dagang pakai uang syariah dong, jangan tanggung-tanggung mengajarkan anak, ya. Sehingga istilah literasi finansialnya, bagaimana dia berjual beli yang syar'i itu kan sesuai dengan di sini. Kemudian English Day itu memang English Day adalah satu keharusan di Jakarta saat ini. Jadi terima kasih laboratorium sudah mulai mengembangkan. Hanya perlu program.
Ada programnya Pak? English Day? Iya, program yang dibuatnya ada. Itu program itu kan sifatnya berkelanjutan Pak. Ya. Diprogramkan ada tindak lanjut. Nah, berarti nanti Bapak ada surat tugasnya buat yang mengelola. Itu beri surat tugas. Ya, siapa yang bagian English. Jadi semua kegiatan itu harus berbasis dengan surat tugas. Ya, nanti monet, kayak hari ini saya monet. Mana English Day? Ada, mana surat tugasnya? Berarti itu hanya ya coba-coba. Terus di situ programnya jelas, apa saja yang mau disampaikan dalam English Day. Siapa yang menyampaikan? PIC-nya siapa di sini? Kan itu di program seperti itu. Ya. Jadi jangan program yang seingatnya kita, tapi di program. Sekarang minggu pertama topik apalah, bila perlu dan harus memang itu siswa yang ada. Ya. Jadi siapa yang bagian ini sampai. Ada upacara Pak di sini. Misalnya di upacara pembawa acaranya pakai bilingual Inggris dan Arab. Ya, itu di situ mulai disiapkan, mulai dilaksanakan. Termasuk juga kalau di hari biasa di hari apa nih? Kamis ya. Dari Kamis ya silakan. Atau seharian itu kita baru bahasa Inggris. Ya mungkin dari sapa menyapa dulu, ya, atau kata-kata yang sederhana keseharian. Ya, kalau memang sebenarnya kan itu tuntutan dari nomenklatur bahwa Jakarta bukan ibu kota negara. Jakarta adalah ibu kota kami, daerah khusus Jakarta, di mana ada kita adalah kota global. Salah satu indikatornya adalah penguasaan bahasa asing. Yang kedua, kita adalah kota digital, maka kita tidak lagi R&D terhadap teknologi. HP ini dalam literasi digital bisa kita berikan pemahaman bagaimana menggunakan media sosial secara bijaksana. Kadang namanya anak main upload. Pada itu di balik itu kan bisa ada konsekuensi hukum. Maka kita pendidik perlu menginfokan seperti itu. Karena sebenarnya kata-kata media sosial kalau sekali kita sudah upload, kalaupun kita hapus, kan orang udah baca, udah menyimak, susah. Tidak, jejak digital ini kan nggak bisa dihapus 100%, ya. Itu bisa ditelusuri. Buktinya kita lihat kemarin, tidak? Orang mau begini terjegal dengan jejak digital. Ya. Termasuk juga yang paling penting, warganet itu lebih kejam daripada warga biasa. Ya, itu kan media sosial itu. Orangnya tadi mana kita komentar yang asal nggak tahu ujungnya apa, gara-gara kata goblok keluar, tukang es dari pergi haji, ya kan? Itu kan media sosial. Maka tolong nanti ke anak-anak hal itu perlu diedukasi. Dan dalam pembelajaran tentunya tadi saya lihat ada siswa yang inklusif. Dari mana Bapak tahu inklusif? Ada tes non diagnostiknya? Ada? Tes diagnostiknya ada? Ada. Di tes non diagnostiknya kenapa dia inklusif? Kalau anak inklusi di awal biasanya orang tua menyertakan proses dari tes psikotesnya, entah itu HDD atau itu ada Pak. Nah itu pasti melampirkan. Terus habis itu juga kita akan interview, wawancara. Biasanya saya kan guru BK ya Pak. Jadi saya udah tahu anak ini memang yang pertama daya tangkapnya seperti apa sih. Pertanyaan yang mudah aja ya tentang warna, bisa tidak menyebutkan warna gitu. Atau misalnya kita suruh mereka nulis, kalau speed delay kan agak lama Pak untuk memerintahkan aksi buat nulis. Nah dari situ baru baca yang hasil dari psikiaternya. Nah itulah baru kita, oh ini berarti anak yang memang inklusi. Dari situ datanya Pak. Jadi sebelum pembelajaran diadakanlah tes dulu. Dua macam tes. Tes
diagnostik, ya, berkaitan dengan nanti konten yang akan diajarkan sampai sejauh mana penguasaan anak ini terhadap materi yang diajarkan, dan non diagnostik wawancara siap. untuk juga menentukan gaya belajar. Di sekolah ini ada berapa gaya belajar anak yang berdasarkan hasil dari asesmen tersebut? Kalau kemarin di sini ada kinestetik, Berapa persen? berapa persen kinestetik? Ada 1, 2, 3 orang kinestetik. Emang aktif 3 Pak. orang Dari total 32 murid. ya, Nah, itu memang aktif Pak. Mereka nggak bisa diam nih kalau kinestetik. Kayak gitu. Sisanya audiovisual. auditori berapa orang? Auditori ada 1, 2, 3, paling 5. Sisanya campur. Ada auditori campuran Visual, kan gabungan. ada 3 ya. Betul. Ya, kinestetik, Kinestetik, auditori, dan auditori sama visual. audiovisual. Nah, karena gaya belajar yang berbeda, Tuh. maka di prosesnya akan berbeda. Kalau yang gaya auditori, maka dalam penjelasannya perlu menggunakan rekaman atau apa yang bersifat audio. Kalau yang visual tentu melibatkan gambar dan video. Yang kinestetik tentunya dengan menggunakan demonstrasi. Maka gaya belajar ini dalam proses sudah ada diferensiasi. Ada diferensiasi konten, materi. Tadi ada yang berkebutuhan khusus. Maka untuk mereka yang kebutuhan khusus, konten materinya, keluasan materinya tentu akan dikurangi dibandingkan yang biasa. Itu harus dikerap. Ya. Terus juga ada diferensiasi produknya. Jadi kalau ada anak, saya bisanya gambar Pak, sudah Gambar. Saya bisanya bercerita Pak, Presentasi. Pak saya bisa praktekkan Pak, praktekkan. Berarti nyambung antara proses dengan produk. Itulah diferensiasi. Di Kurmer diferensiasi itu kudu ada. Ya, karena tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Sebenarnya yang ABK pun asal tidak parah ya, bisa mengikuti. Ya, ibaratnya yang dibutuhkan itu waktunya. Ada orang dari sini ke kuburan 5 menit nyampe. Ada orang sini ke kuburan 15 menit baru nyampe. Ada yang di sini kuburan 30 menit baru nyampe. Ada di kuburan seharian baru nyampe. Belajar juga sama anak-anak. Ada cepat, sedang, ada lambat. Ya, mungkin baru begitu bawa naik kelas, oh iya Pak, dulu yang Bapak ajarkan ini loh maksudnya. Ya apa-apa, itulah kecepatan. Tinggal kitanya saja bagaimana mengelola itu. Ya. Ibarat kereta ada posisi di belakang gerbong, belakang lokomotif, ada yang mungkin di akhir lokomotif, ya kan? Paling ujung belakang. Nah nggak mungkin orang gerbong bareng-bareng jejer gini kan? Ada nggak Pak? Ada. Itulah prinsip aja. Jadi nggak aneh anak lebih duluan itu cuma nggak usah direpit. Ya Bapak Ibu ya. Itu tentang diferensiasinya ya. Kemudian juga bagaimana pemanfaatan PMM di sini. Ya, di PMM sudah dibuka PMM-nya semua. Ya. Rapor mutunya bagaimana? Rapor pendidikannya Pak? Rapor pendidikannya gimana? Hasilnya? Mana yang naik, mana yang turun, mana yang stagnan? Ada? Coba boleh lihat KSP-nya. KSP-nya saya lihat. Jadi dari KSP inilah langkah kita memulai. Bagian mana yang paling rendah itu yang menjadi prioritas peningkatan sini. Ya. Dan
tentunya data anak ini juga harus valid di Dapodik agar jangan sampai yang berkebutuhan khusus ikut ANBK yang berimbas kepada hasilnya di rapor pendidikan. Yang 2024-nya ada, belum di-download berarti ya? Udah ada. Yang 2002, ini 2024, di sini 2023, belum di-download berarti, ya? Di-download coba melalui akun Belajar ID. Semua guru bisa loh mendownload, bisa melihat rapor pendidikan sekolah ini. Ini yang tahun kemarin Bapak, berarti yang baru kan ada 2024, di sini 2023. Akan kelihatan naiknya di mana. Nah sini kan turun nih misalkan 13%, ya kan? Nah, kita lihat mana yang lebih parah, ya. Jadi kita harus berbasis data, ya. Jadi datanya seperti ini. KSP-nya boleh lihat? KSP, kurikulum SMP laboratorium. Ya, terima kasih. Yang membuat ada timnya ya. Tim kurikulumnya siapa? Ini pakai campuran Pak ya? K13 apa kurma? 13. Oh, betul. Yang kurma kelas berapa? Itu kelas 7, 8, kelas 7. Baru kelas 7. Sekarang berarti kelas 78 ya. Oke. Jadi ada perbedaan signifikan antara kurma dengan K13. Nah di kurma itu diawali dengan karakteristik peserta didik. Jadi karakteristik pendidik di sini tuh berasal dari keluarga mana saja, ya kan? Lingkungan, istilahnya tingkat penghasilan orang tua, kondisi sosial ekonominya itu di karakteristik pendidik. Termasuk nanti data jumlah siswa per kelas ya. Itu masuk di karakteristik pendidik. Iya. Kemudian ada yang berikutnya adalah karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan. Di situ dijabarkan berapa guru yang ada, kemudian laki perempuannya berapa, pendidiknya berapa, tingkat pendidikannya apa saja, itu karakteristik pendidik. Yang berikutnya adalah kondisi geografi, sosial, budaya sekolah ini yang menggambarkan situasi sekolah ini. Misalkan tempatnya begini, ya plus minusnya seperti apa, itu di karakteristik kondisi geografi, sosial dan budaya dari laboratorium. Dan yang keempatnya adalah raport pendidikan atau raport mutu sekolah ini yang ada nanti dimasukkan ke dalam kurma. Itu di bab pertama. Di bab keduanya nanti ada visi, misi dan tujuan sekolah. Itu di bab 2. Ya. Lebih jelasnya nanti saya kirim ya. Jadi diawali bukan tujuan dulu Pak, tapi diawali dari tadi ya, visi dulu, visi, misi, dan terakhir adalah tujuan. Terserah tujuannya mau tujuan pendidikan nasional, breakdown pendidikan dasar, breakdown tujuan
sekolah itu mau atau langsung aja ke tujuan sekolah. Karena intinya kan tujuan sekolah di sekolah. Sekolah ini tujuannya mau ngapain dari visi-visi yang ada. Mau dikembangkan anak-anak laboratorium ini selama dia belajar di sini. Nah ini di bab-babnya betul, tapi susunannya dari misi visi dulu, nanti ke bagian B-nya misi dan bagian C-nya adalah tujuan. Ya. Struktur kurikulum. Nah, kalau di Kurmer bukan struktur kurikulum. Ya. Nanti saya kasih contoh aja ya. Ya, saya kasih contoh. Kebetulan bentuk ibu. Nanti bisa dilihat urutan-urutan. Ya. Sehingga laboratorium juga bisa adaptif ke arah sana. Ya, kalau mereka jadi mulai yang ini lagi pelan-pelan. Ya, jadi itu ada susunannya. Termasuk nanti di lampiran tidak usah dimasukkan nih kayak apa nih? RPP tidak. Cukup nanti di lampiran misalkan HTTP berapa, kasih barcode belakangnya. Ya. Kenapa saya sarankan barcode? Ini sih saya supaya tadi kalau saya mau kontrol atau siapapun nggak usah tulis HTTP bla 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 bla. Kalau satu huruf nggak masuk satu karakter kan nggak bisa dibuka. Tapi kalau ada barcode-nya kan, wah ribet amat, cetek HP seseorang akan muncul, ya kan Google Drive-nya di mana? Tinggal mau lihat pelajaran apa, ya kan? Ini kan digital kan? Itu termasuk KKTP-nya. Kriteria apa KKTP? Sudah ada pelatihan Kurmer? KKTP ya. Jadi KKTP itu ya kayak kalau dulu namanya kan bukan KKM. KKTP kalau KKM kan angka. Ya, kalau KKTP itu dalam bentuk deskripsi. Ada rentang yang akan dicapai oleh anak. Ya, misalkan belum berkembang dari 0 sampai 40%. Jadi kalau ada nanti nilainya katakanlah 35 berarti masih belum berkembang. Deskripsinya. Dan seterusnya sampai level yang paling tinggi. Ketika anak memperoleh nilai, belum tentu deskripsinya sama. Misal Nurahim, Pak Yus dapat sama-sama nilai 80 di PPKN. Bisa saja deskripsi saya dengan Pak Yus gitu. Ya. Saya belum menguasai tentang konsep negara, Pak Yus belum menguasai tentang ini atau yang ini. Tidak harus tergambar di sini di KKTP. Betul. Jadi tidak bisa deskripsi yang rombongan. Klub ini kalimatnya sama, nggak bisa. Karena itu beda kemampuan tiap anak. Ya. Untuk P5-nya udah dilaksanakan Pak? Udah. Nah P5-nya ada timnya? Ada surat keputusan kepala sekolah timnya? Ada. Ada modul P5-nya dibuatkan? Ya, jangan lupa itu. Karena ada timeline-nya, waktunya. Ini sistemnya blok atau bagaimana? P5-nya? Di terakhir, bukan blok. Kenapa alasannya? Oh, kalau sebelumnya salah terus melanjutkan. Dikaji, ya monggo. Nah di P5 ini bukan produk yang dikejar ya, tapi karakternya yang akan kita kejar. Maka ketika di P5 guru harus memiliki rubrik pengamatan karakter anak. Misal mau apa yang akan diamati, gotong royongnya tulis.
si A, ini misalkan gotong royong si A, ya, kelas A lah, gotong royong, nama nomor 1 sampai sekian, di sininya mulai berkembang, ini amati, cinta. Nah, untuk memunculkan gotong royong tentu ada cantelan kegiatannya. Misalkan apa, membuat X, kelihatan kan gotong royongnya. Coba, ada nang gotong royong, apa kalau nggak ada cantelan, ya? Terus inovasi, perlu ada cantelannya, kegiatannya. Tapi jangan mengejar ke kegiatan, tapi ke karakter yang dibentuknya. Sehingga nanti ada kesimpulan, misalkan kelas 7 berapa proyek? 3 ya. Proyek 1 apa hasilnya? Oh, berkembang, memuaskan. Proyek 2 apa? Nanti kita rata-rata muncullah nanti di akhir tahun, anak ini karakternya bla. Berdasarkan rata-rata semua proyek yang dia lakukan. Kalau saya boleh saran sih, lebih baik secara blok, sehingga tidak terputus, ya, tidak terputus konsen di situ. Iya. Kalau di akhir kan berapa jam alokasinya Bu? Di akhir 1 jam pelajaran. Sekarang permintaan kurban berapa jam? 360 JP. Sekarang 360 JP setahun. 360 bagi 3 berapa? 120. Jatah satu proyek 120 jam. Kalau 1 jam, ya kan, bisa dihitung dan baca, ya kan? Endingnya berapa? Misalkan 3 bulan dah. 1 kali 5 kali 4. 1 kali 5 5, seminggu kan 5 kali 4 20 kali 3 60. Sementara itu aja. 2 kali, oke deh, kali 2 120. Silakan ya. Itu nanti selebrasinya terakhir atau dikumpulkan tuh ya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini nanti diperbaiki lagi ya. Untuk yang KTSP-nya cukup pakai link saja. Ya. Nah ini ya. Nah ini yang terbaru. Nah di literasinya ini sudah 100% ya, meningkat dari tahun sebelumnya. Ini yang hebat, ini naik 82,61%. Ini kemampuan literasi di atas kompetensi minimum. Ya. Oke. Ya nanti kan nih ada jauh di bawah ini apa ini? Proporsi pendidik dengan kemampuan membuat interpretasi. Oh di sini nih, ini turun nih, turun 73. Berarti anak nggak menjawab nih di bagian ini Pak, 0%. Ini banyak yang nggak jawab ini Pak. Ya meskipun secara capaian naik 8,70%, tapi di bagian tertentu justru turunnya nggak kira-kira. Itu berarti, nah itu ya. Ya maka tolong dijawab apapun ya. Lah iya dong, ini kan udah turun 34 ya. Nah ini berarti perlu pemahaman jauh di bawah ya kan. Anak 0 hasilnya ya. Itu dia. Ini nanti di print, komunikasikan dengan teman-teman ya. Itu tentang program-program dari Bapak Ibu, kegiatan dan ini bukan kurikulum operasional satuan pendidikan lagi namanya, tapi kurikulum
SMP laboratorium itu aja. Ya, tahun pelajaran ini masih 2023 2024. 2024 mana? Belum dibuat. Ini mau tahun kemarin. Ya. Ini dibuat. Kemudian logonya, logo sekolah dan logo dinas. Logo dinas tahu ya Bapak Ibu ya? Kayak apa? Bukan Jayakarta loh. Itu logo Pemda itu. Ada gitu. Logo dinas tahu kan? Tuturian ya, Bukan, itu logo pendidikan nasional. Iya, pendidikan. Ini bukan logo dinas. Dinas DKI kan Iya. Pak, DKJ ya. Ya apa? Gambarnya seperti apa? Orang ini Pak, ya. Yang bulan balik itu. Bulan balik. Iya, itu nanti ya. Dari situ. Ya. Jadi nanti ada lembar pengesahan. Yang mengesahkan siapa? Sekolah. Ini yang menetapkan. Kenapa beliau menetapkan? Sekarang pakai kasudin Pak. Kenapa? Karena diatur di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 pasal 30 yang berbunyi kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Itu kalimatnya. Kemarin ada yang datang SD ke Sudin, minta catatan Kasudin, dijelaskan sama pegawai Kasudin masih ngotot apa dasar hukumnya. Orang sana Sudin telepon saya, buka Permendikbudristek nomor 12 tahun depan pasal 30 semua. Jadi nggak repot-repot ke Sudin lagi ya Pak? Betul. Sudah kepala ya. Itu ada asbabun nuzulnya Pak. Itu semua udah untuk semua tingkatan. Se-Indonesia. Awalnya itu kan tidak seperti Jakarta nih, ke tempatnya pemerintahan bukan. Ini di daerah di luar Jawa, itu kan ke kota kan jauh, ya kan? Kalau hanya untuk tanda Kasudin butuh waktu, butuh biaya banyak, buat apa jauh-jauh? Maka cukup kepala sekolah dengan diketahui oleh pengawas, ya. Pasal berapa? Ya, Pasal berapa itu? pasal 30. Pasal 30. Itu dasar hukumnya. Jadi kita melakukan itu ada dasarnya. Jangan kata sekolah itu saya kira dari sekolah sana, bukan. Ya, ada fakta, ada data. Ya, makanya kita sebagai pendidik juga harus sering update. Tadi pertanyaan luar biasa tentang kedepannya mau apa ya? Kita tunggu. Ya, karena kami pun belum dapat informasi di learning seperti apa, meaningful itu seperti apa, kita masih nunggu. Ya, mudah-mudahan ya di tahun pelajaran 2025-2026 itu udah kan masih 6 bulan lagi. Yang paling penting selesaikan program 6 bulan ke depan sesuai dengan yang direncanakan. Itu aja. Ya. Masalah nanti itu munculnya seperti apa, yuk kita ikuti. Iya. Konsentrasi di sini, ya sampai kita nunggu nanti berubah lah, yang di genggaman kita dilepas, biarin aja itu regulasinya nanti yang akan dilaksanakan 6 bulan ke depan. Yang penting sekarang ini, termasuk nanti peraturan mutasi sudah ada tuh edaran mutasi tanggal 16 kemarin, ya bagaimana tata cara mutasi. Jadi regulasi-regulasi ini pada prinsipnya sudah disiapkan oleh pemangku, baik itu oleh gubernur sendiri maupun oleh kepala dinas sebagai langsung ya kita dengan secara struktural yang berbeda. Untuk lanjutnya mungkin saya sambil jalan aja untuk lihat sampai jam berapa Pak Bim? Jangan lagu sananya nungguin. Dari sekarang. Ya paling kan 15 menit pukul 13 kami pamit. Oke, terima kasih itu saja mungkin dari saya sudah berbusa. Apa-apa, makasih. Makasih Pak. Ya, nanti untuk contohnya saya kirim ke siapa ke Bapak aja. Ya, di situ ada lembar validasi dan sebagainya. Ikuti alur itu. Tapi di situ juga ada yang salah Pak.
Yang salahnya masih ada tanda tangan Kasudin. Ya, itu jangan ditiru bagian. Termasuk ada di situ lembar sertifikasi investasi enggak usah. Cukup sampai ke lampiran aja. Ya. Ya, lebih mudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, kita ingin yang mudah, tapi bukan seperti memudah-mudahkan. Gampang tuh, tapi ada ini, ya. Coba kembangkan lagi itu yang life skill, ya. Bahan barcode juga bisa digunakan di lab. Kan ada alat-alat lab ya. Oh ini tuh yang namanya gelas ukur. Fungsinya untuk ini, gunanya. Terus terbuat dari ini. Ya, bisa. Atau mikroskop, ini mikroskop penciptanya siapa? Sambil literasinya. Literasi juga kan. Ya Bapak Ibu ya. Ini banyak yang muda-muda, saya yakin Pak. Yang lahiran tahun 90 lebih siapa? Tahun 95 ada. 95 ada. 2000 ada. Oh, ada. Bapak ada. 2001 ada. Kalau yang di atas itu Pak Kiai. Lahir tahun berapa Pak? 74. Yang Pak Kiai masuklah saya. Ini termasuk genjot. Kalau diajarin nunggu sampai detail. Tapi kalau genji nggak usah. Kasih aja. Nih saya mau ini. Itu. Ini dananya. Kapan selesai? Tanggal 15 Januari udah. Ya tunggu 15 Januari. Jangan ditanya-tanya. Mereka nggak mau. Anak mulu. Ya ini aja. Nah, nanti tanggal 14 malam 15 itu mereka ngebut. Malam ya Pak? Wah, nggak tahu deh pokoknya ngapain. 15 Pak, ini Pak. Itu lagi. Yang penting dananya. Kita yang disebutkan. Tujuannya kasih dan benar? Apa bukan salah ya saya? Benar. Oh benar kali. Lupa. Karena benar seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Rai MPD telah memberikan pengarahan dari tim asesor. Insya Allah akan menjadi masukan dan pengembangan untuk sekolah kami tercinta. Selanjutnya, sebelum kita ke doa penutup, ini ada hadiah untuk asesor dari Bapak Ustadz Marullah berupa karya beliau. Karya beliau yang akan langsung diberikan oleh beliau. Ini adalah Yang merupakan buku metode belajar membaca Al-Quran. Karya beliau langsung. Ini pakai di atas ini Pak. Dari bisnis beres. Gimana bisa baca Quran? Saya juga pengen baca lagi ya. Nah ini di itu kan Pak dipatenkan Pak ya. Siap Sama ya. yayasan sudah Tapi belum di patenin. Belum dipaten. Belum paten. Pak. Kalau pengen ini ya nanti Bapak hubungi Pak yang di ini sekolah Arahman. Ini Tanya dia bagaimana cara ya. Jangan sampai ini Jadi orang Pak. Makasih ya Pak. Siap ya. Ya, itu merupakan karya asli ciptaan dari Ustadz Marullah SLG. Selanjutnya kita langsung saja ke doa penutup yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz Marullah SLG. Haji. Nanti nama sampaikan. Kenapa? Mau disampaikan? Sekalian doa beliau, sekalian doa. Mungkin sekalian doa ya Pak Haji ya, biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya
mau menyampaikan aja pengalaman 10 tahun menjadikan sekolah itu hebat semua. Ya, yang pertama bikin program. Ini contohnya di program pengembangan budaya dan iklim sekolah. Oke, saya buka di dalamnya ada kata pengantar bagus. Terus berikutnya ada daftar isi. Oke, daftar isi ini untuk melihat kalau kita pengen langsung di kesimpulannya apa, ya, ada halamannya. Berikutnya di dalam daftar isi yang paling utama ada bab pendahuluan, kemudian bab penutup terakhir. Di tengah-tengahnya isinya, kalau ini program pengembangan budaya dan iklim sekolah, yaitu isinya, ya. Mau ditambah lagi bab berikutnya, jadwalnya boleh, ya, atau jadwalnya mau ditaruh di belakang jadi lampiran boleh, ya. Pertanyaannya, apakah program ini sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan? Dilaksanakan? Oke. Kalau dilaksanakan berarti butuh yang kedua. Apa? Yang kedua, buku laporan pelaksanaan program. Oke? Isinya sama. Pendahuluan, penutup, di tengah-tengahnya laporan pelaksanaan program. Ya. Nah, nanti di belakangnya lampirannya ada foto-fotonya, ada isian-isian yang lain-lain. Ini di belakang laporan program. Oke. Di tengah-tengahnya digoreng laporan pelaksanaan program. Di situ tertulis ada program yang terlaksana, ada program yang belum terlaksana. Ada program yang tuntas, ada program yang belum tuntas. Lalu diapain? Evaluasi. Ya, dievaluasi. Itu hasil evaluasi. Nah, kalau program yang belum dilaksanakan atau belum sempurna, inilah yang kita harus punya buku ketiga. Namanya buku program tindak lanjut. Oke, ya, isinya pendahuluan, belakangnya penutup, tengah-tengahnya program tindak lanjut, ya, atau rencana tindak lanjut, RTL. Lalu program tindak lanjut ini ternyata di akhir tahun nggak terlaksana. Karena apa? Waktunya habis. Atau mungkin apa lagi? Karena yang ditugaskan sakit, ya, dan lain-lain alasan. Berarti ini ada program simpanan. Nah, RTL ini yang nanti dibawa ke rapat kerja. Jadi di rapat kerja isinya adalah RTL yang belum terlaksana dikumpul jadi satu, bahas di rapat kerja. Untuk dijadikan apa? Dijadikan program tahun-tahunnya. Jadi kalau kita jadi sekolah, ya, yang jadi sorotan karena sekolah kita hebat, kita jelaskan semua apa yang kita lakukan, dan orang lain yang ingin nyontoh kita
nggak bakalan mungkin mengejar kita. Kenapa? Karena kita masih punya simpanan program berikutnya, ya. Jadi bagaimanapun kita kalau seperti itu terus, ada orang yang pengen ngejar kita, tetap ada di bawah kita. Kita adalah yang utama, ya. Oleh karena itu, salah satu tulisan esai saya ada yang berjudul "Jangan selalu ingin menjadi nomor satu, tapi jadilah yang satu-satunya." Nah, inilah kita akan menjadi orang yang utama dalam hidup, ya. Dan tidak pelit kalau ada yang mau belajar sama kita, kasih semua. Karena dikasih semua, kita timbul lagi, ya, dalam diri kita dan pikiran kita, kreasi-kreasi berikutnya. Nah, jadilah kita orang yang demikian agar supaya bermanfaat untuk yang lain dan akan maju semua kawan-kawan kita dimanapun kita berada. Oke, di dalam satu lingkungan kerja tadi, jangan selalu ingin menjadi yang nomor satu, tapi jadilah yang satu-satunya. Gimana sih di dalam prakteknya? Ini yang sudah saya praktekkan. Ketika saya jadi guru junior, kemudian ditugaskan oleh kepala sekolah jadi wali kelas, saya lihat-lihat senior-senior sudahkah pernah jadi wali kelas. Kalau ada yang belum, saya sampaikan, Pak, mohon maaf, ada senior yang belum pernah megang wali kelas, ya. Terus begitu sampai para senior sudah merasakan semua, ya. Kok nolak berulang-ulang tadi, ya? Bukan nolak. Kalau nanti ada wali kelas di tengah jalan nggak mampu mengelola kelas, lalu saya siap jadi bempernya. Jadi saya adalah orang yang siap membemperi orang-orang yang di dalam tugasnya nggak mampu karena anaknya bandel, dan lain sebagainya. Baru itu tantangan buat saya. Saya jadi wali kelas, ya. Bukan, jangan selalu ingin menjadi nomor satu. Itu berarti kita rebutan. Di dalam jabatan ada rebutan, tapi jadilah yang satu-satunya, ya. Saya terapkan sampai jadi pembina OSIS, sampai jadi staf kepala sekolah, sampai jadi ketua koperasi, sampai jadi wakil. Jadi saya mendahulukan senior-senior, ya, yang berkualitas, ya. Baru kalau senior sudah merasa udah bapak aja, baru saya ambil lagi. Nah, itulah yang terjadi dalam diri saya, sehingga 15 tahun saya jadi guru, itu sudah banyak banget latihannya, ya, pembinaan diri saya. Maaf ya. Habis ya, Pak. Bukan, nanti listrik. Nggak apa-apa. Jadi, itulah kalau mau dicontoh, maka keberadaan kita tidak pernah. Keberadaan kita itu tidak pernah diusilin oleh sahabat-sahabat. Ya. Jadi kita selalu kasih kesempatan lain, ya, baru
saya. Tapi ternyata hasilnya kita selalu jadilah yang satu-satu. Ini yang terjadi. Sehingga saya bisa memimpin sekolah yang Bapak Ibu lihat seperti apa sampai hari ini 193, seperti apa 172, seperti apa SMP 49 SPI, dan seperti apa 139. Nah, itu bekas-bekas yang saya tanamkan. Jangan selalu ingin menjadi nomor satu, tapi jadilah yang satu. Ya, saya kira beberapa kali ini mudah-mudahan bisa mengembangkan ya potensi yang muda semua. Amin. Dan satu lagi, di puisi saya apa yang terpenting? Ayo, apa yang terpenting? Ya, prestasiku, ya, keberhasilanku. Apa yang menjadi perjalanan kita menjadi satu-satunya? Itu karena doa dan restu Ibu. Maka kalau kita ingin berhasil,